Haleluya, saudara, shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Pagi hari ini kita dapat bersama-sama kembali mengikuti Ark of Worship Morning Devotion. Kita sudah memasuki bulan yang baru. Ini adalah hari kedua di bulan yang baru ini. Dan saya berdoa dengan memasuki bulan yang baru ini, kita diberkati Tuhan. Amin. Memang kita sedikit dikejutkan dengan peristiwa peluncuran rudal baik ke Iran maupun sebaliknya, sehingga membawa dampak kerusakan dan juga kematian beberapa masyarakat, luka dan sebagainya. Tetapi juga kematian beberapa tokoh karena peperangan yang ditimbulkan ini. Dan berharap kejutan-kejutan seperti ini tidak membawa kita kemudian meninggalkan Tuhan, tapi semakin tetap bergantung dan berharap kepada Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama bergeser merenungkan firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Nanti saudara dibantu membacakan ayat 1 sampai 5. Kita akan belajar tentang belas kasihan ya saudara ya. Belas kasihan dan kehidupan dari perikop ini. Sebelum saudara membaca dan kita merenungkan firman ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru, minggu yang baru, bulan yang baru yang kami telah jalani dalam 1-2 hari ini. Kami menyerahkan langkah perjalanan kami sepanjang bulan ini, kiranya penyertaan Tuhan atas kehidupan kami semakin nyata, semakin real, kami nikmati, kami rasakan. Berbicaralah kepada kami melalui firman yang kami renungkan ini. Biarlah melalui firman ini kami dikuatkan, kami dihiburkan, dan kami peroleh hikmat dan kebijaksanaan dalam menjalani hari-hari yang kami harus jalani. Kami menyerahkan waktu yang baik ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silahkan adik. Lukas 6 ayat 1 sampai 5. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan latangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Puji Tuhan, saudara, sejauh ini firman Tuhan, dan berharap kita berbahagia karena kita bukan hanya pendengar, tetapi juga adalah pelaku-pelaku firman. Saya membagi perikop ini menjadi 3 bagian, dan saya akan sampaikan bagian per bagian. Dan hari ini saya menyampaikan bagian pertama, nanti hari Rabu kita masuk pada bagian kedua, dan juga nanti hari Kamis kita masuk pada bagian yang ketiga ya dari perikop yang sama ini. Kalau kita melihat Alkitab dan yang tadi sudah dibaca oleh saudara Adi, maka perikop ini merupakan perikop yang sangat dalam untuk makna, pengertian dan juga pembelajaran pesan yang ada di dalamnya, untuk baik untuk perenungan pagi, untuk perenungan siang, untuk perenungan malam, dan bahkan ketika disampaikan tepat pada hari Sabat, ini menjadi pesan penting yang luar biasa. Jadi kalau kita membaca perikop ini, maka ini bukan hanya bicara tentang soal aturan Sabat, bagaimana Sabat dilakukan dan bagaimana Sabat dihidupi, tetapi lebih jauh daripada itu, perikop ini sedang berbicara tentang hati Allah, saudara, di balik hukum Sabat. Ada hati Allah yang tersimpan di sana. Ada hati Allah yang menyertai hukum Sabat ini. Oleh karena itu kita harus sungguh-sungguh memahami dan melihat perikop Sabat ini sebagai pesan yang sangat penting untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita secara pribadi. Mari kita lihat bagian per bagian ya. Kalau kita lihat saudara,
bagi orang Yahudi, Sabat itu bukan bicara tentang hari yang biasa, tetapi Sabat itu adalah tanda perjanjian, tanda akan identitas dari umat Allah, dan bahkan juga merupakan tindakan dari ekspresi iman yang dinyatakan dalam melaksanakan hukum Sabat itu di dalam diri mereka. Namun di tangan orang Farisi, saudara, Sabat yang kudus, Sabat yang mulia, Sabat yang istimewa itu berubah menjadi dari anugerah menjadi beban, saudara. Padahal Sabat itu bukan sebagai beban. Sabat itu bukan hanya sebagai tanggung jawab, kewajiban, tetapi adalah sebuah anugerah yang Tuhan anugerahkan kepada umat. Bahkan kalau kita melihat ke dalam Alkitab, hukum Sabat tidak ujuk-ujuk menjadi peraturan di dalam perjanjian baru, dan juga bahkan di dalam perjanjian lama. Jauh sebelum ada hukum atau 10 hukum Allah, Tuhan sudah menetapkan Sabat sebagai sebuah kehidupan yang harus dijalani dan dihidupi oleh umatnya. Karena ketika setelah Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, maka pada hari yang ketujuh Allah berhenti dan beristirahat. Lalu kemudian menguduskan hari yang ketujuh itu, menjadikan hari yang khusus. Oleh karena itu, hari Sabat adalah hari yang khusus, hari yang istimewa, hari yang sungguh-sungguh menjadi sebuah hari yang sangat penting, baik bagi Allah maupun bagi manusia. Oleh karena itu Allah tidak main-main dengan hari yang ketujuh ini. Dia sangat menguduskannya. Nah, kalau kita melihat hukum Sabat, ketika Allah berkata mengkhususkan hari Sabat pada hari yang ketujuh ini, maka Sabat diciptakan adalah untuk kehidupan. Jadi supaya kehidupan manusia itu menjadi lebih baik, bukan untuk menyiksa manusia. Oleh karena itulah Sabat bukan hanya untuk manusia saja, tetapi Sabat itu juga untuk tanah, Sabat itu juga untuk binatang, dan Sabat itu juga untuk yang lainnya. Bahkan kalau kita mau kembangkan, Sabat itu juga untuk laut, Sabat itu juga untuk sungai, Sabat itu juga untuk makhluk ciptaan Tuhan yang lain, supaya mereka bisa berhenti dari semua produksi yang mereka dieksplorasi, diambil, lalu kemudian menjadi punah oleh karena tidak pernah disabatkan. Kalau saja laut itu bisa mengikuti atau diberi hukum Sabat, dan Sabat diterapkan pada laut, maka ada waktu hari di mana orang berhenti menangkap ikan. Tetapi orang selalu berpikir, kalau tidak menangkap ikan, manusia makan apa? Begitu. Sehingga mereka berpikir mereka akan kehabisan ikan dan tidak akan mendapatkan pendapatan karena mereka tidak mengambil ikan. Tetapi kalau Sabat itu diterapkan untuk laut, maka biota laut akan dipulihkan, bukan? Demikian juga untuk tanah. Kalau tanah itu diberi Sabat, maka pertanian seharusnya menjadi lebih baik. Pertanian menjadi lebih berkembang dengan progres yang lebih baik. Karena ketika tanah itu diberi Sabat, maka tanah itu dapat regenerasi, dapat terpulihkan kembali. Lalu kemudian ketika ditanami, menjadi tanah yang membawa pertumbuhan yang cukup baik karena disabatkan. Demikian juga dengan orang-orang yang menambang kayu, yang menambang tambang-tambang seperti pasir dan sebagainya, tambang batu. Mereka tidak pernah berhenti mengeruk, mengambil. Coba kalau disabatkan, maka sungai menjadi baik, gunung menjadi baik, tidak ada tanah longsor, tidak ada bencana yang terganggu karena eksploitasi yang sangat mengerikan yang dilakukan oleh manusia terhadap ekologi, terhadap alam semesta. Demikian juga dengan hidup manusia. Kalau manusia saja mengikuti Sabat, maka mereka dapat beristirahat dari jerih lelah mereka. Mereka dapat berhenti lalu kemudian berkumpul dengan orang-orang yang mereka kasih. Tetapi toh ketika Sabat, mereka tetap saja bekerja. Mereka tetap saja memproduksi. Mereka tetap saja melakukan aktivitas. Tidak berhenti. Karena mereka tidak mau rugi dalam menjalani kehidupan ini.
Oleh karena itu, saudara, dalam perspektif Ibrani, Sabat itu bukan untuk menyiksa kita umatnya, bukan untuk menyiksa manusia. Dalam pemahaman Ibrani, Sabat itu artinya berhenti, artinya beristirahat, artinya bernafas, longgar, mengalami kelegaan, sehingga mereka dapat rest dan mengalami kelegaan dalam kehidupan mereka. Kenapa demikian? Karena Sabat yang berarti berhenti, beristirahat, bernapas adalah Sabat yang merupakan sebuah perayaan pembebasan, perayaan kelepasan. Ingat ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Ulangan 5 ayat 15. Mereka merayakan ketika mereka bebas dari belenggu perbudakan. Mereka menjadi orang-orang yang merdeka. Sabat adalah kesempatan untuk bebas, merdeka dari semua kesibukan, dari semua tekanan. Tetapi malah Sabat yang seharusnya baik untuk manusia, baik untuk ekologi, baik untuk alam semesta, baik untuk binatang dan sebagainya, tetapi tidak diberi ruang untuk bernafas, atau ruang beristirahat, atau ruang berhenti. Sabat adalah selebrasi dari kelepasan. Demikian juga Sabat itu juga merupakan tanda kepercayaan, karena pada hari Sabat Tuhan memelihara umatnya. Hidup itu dipelihara oleh Tuhan, bukan semata-mata oleh usaha manusia. Jadi kalau saudara diberkati Tuhan, itu bukan, kalau saudara berkelimpahan, itu bukan hanya karena soal saudara pekerjaan saudara berhasil, usaha saudara berhasil, bisnis saudara berhasil. Ini tidak hanya semata-mata bicara tentang usaha manusia, tetapi bicara tentang pemeliharaan Allah. Kalau saudara perhatikan bangsa Israel ketika ada di padang gurun selama 40 tahun, Tuhan menurunkan mana setiap hari. Tetapi menariknya, menjelang hari Sabat mereka mengambil 2 porsi. Dan ketika hari Sabat mereka tidak mengambil mana, dan mana tidak turun. Tetapi menariknya, mereka mengambil 2 porsi, tetapi cukup untuk 2 hari. Cukup untuk 1 hari menjelang Sabat, dan pada hari Sabat mereka tetap dapat menikmati dan tidak berkekurangan. Apa artinya? Artinya sekalipun umat Tuhan itu berhenti dari semua pekerjaan mereka, berhenti dari semua aktivitas mereka, hidup mereka dipelihara oleh Tuhan, bukan dipelihara oleh apa yang mereka punya, bukan dipelihara oleh kekuatan mereka dan usaha mereka, tetapi dipelihara oleh Tuhan. Tetapi yang menarik begini, saudara, dalam tradisi Farisi, orang-orang Farisi itu menambahkan bahkan 39 kategori pekerjaan yang dilarang pada hari Sabat. Ini aneh-aneh, saudara, ayak-ayak wae kata orang Sunda itu. Ya ada-ada saja yang tidak harus diatur oleh orang-orang Farisi. Hukum yang seharusnya sudah selesai ditambah. Ya, ada 613 ditambah lagi dengan 39 kategori di dalamnya berkenaan dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilarang. Salah satunya atau salah duanya adalah memetik gandum. Ya, pada hari Sabat tidak boleh. Memetik gandum pada hari Sabat itu tidak boleh. Tetapi kalau mereka mengambil binatang dari lubang untuk menyelamatkan binatang peliharaan dari lubang pada saat Sabat, oh boleh. Kalau mereka boleh, orang lain nggak boleh. Oh, kalau orang Farisi, ahli Taurat boleh mengambil binatang pada saat hari Sabat ketika mereka terperosok. Tetapi untuk memetik gandum pada hari Sabat tidak boleh. Demikian juga untuk menggosok gandum seperti yang dilakukan oleh murid-murid Yesus yang sebetulnya tidak bekerja, tapi karena mereka ingin memenuhi kebutuhan dasar kehidupan mereka karena lapar, tidak boleh. Itu menjadi bagian dari larangan termasuk 39 kategori pekerjaan yang dilarang. Memetik gandum, menggosok gandum pada hari Sabat itu tidak boleh. Oleh karena itu, saudara, hukum menjadi keliru dan menjadi beban ketika itu diterapkan dengan cara yang keliru. Tetapi hukum akan menjadi sebuah kebahagiaan dan berkat kalau itu dijalankan dengan cara yang benar. Kenapa demikian? Karena sebetulnya dalam hukum Taurat sendiri, orang lapar itu diizinkan memetik gandum di ladang orang lain.
Jadi boleh saudara memetik mangga yang bergantung di rumah kita, pohonnya di rumah tetangga, boleh nggak nih? Hah? Nggak boleh ya. Pohonnya di rumah tetangga, tetapi dahannya kan masuk ke rumah kita. Lalu buahnya ada di sini. Boleh diambil nggak? Apa itu termasuk punya kita? Gimana Feris? Nggak boleh ya. Tetap namanya mencuri ya. Karena pohonnya ada di sana. Tapi kalau lapar boleh nggak? Ngambil ya. Coba perhatikan Ulangan 23 ayat 25 dibaca. Ulangan 23 ayat 25. Apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu. Tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu itu. Lihat, kalau melewati gandum dan kemudian lapar, boleh ngambil nggak? Boleh, karena kalau ngambil memungut bulir dengan tangan, nggak banyak. Tapi kalau pakai sabit, wah 1 ton itu. Itu yang tidak boleh. Itu berarti merugikan orang lain. Tapi kalau ngambil untuk kebutuhan secukupnya, boleh nggak? Boleh. Tetapi hukum ini kan tidak diterapkan oleh orang Farisi. Orang Farisi malah menjadikan itu kategori sebagai pekerjaan yang terlarang. Apa artinya? Artinya orang Farisi ini tidak mengerti hukum Taurat dengan baik. Tidak mengerti hukum Musa dengan baik. Sehingga mereka melakukan tipu daya dengan mencobai Yesus dengan mengatakan murid-murid Yesus melanggar hukum Sabat. Saudara, Allah tidak pernah merancang hukumnya untuk meniadakan kebutuhan dasar manusia. Tetap kebutuhan dasar manusia itu diperhatikan, dipelihara oleh Tuhan. Lihat ketika Rut misalnya menuai jelai yang yang jatuh, lalu kemudian jelainya habis. Sudah tidak ada lagi jelai. Lalu orang yang menuai gandum, apa yang dilakukan oleh para penuai itu? Kan menjatuhkan sedikit-sedikit. Ya kan? Nampaknya tidak sengaja, tapi itu disengaja. Supaya orang miskin itu bisa ngambil makanan. Dan itu bisa diambil juga pada hari Sabat. Jika hukum membuat manusia kehilangan belas kasihan, maka hukum itu sebetulnya kehilangan roh Allah di dalamnya. Sudah tidak lagi ada spirit ilahi, tetapi spiritnya spirit beban. Spiritnya adalah spirit liabilitas, kewajiban, tanpa makna di dalamnya. Karena hanya membebani dan mendatangkan ketidaksukaan atas orang yang menjalaninya. Tidak ada sukacita mengerjakannya. Padahal Sabat dikerjakan, Sabat ditetapkan Tuhan, supaya itu dirayakan dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Hukum Sabat tidak untuk membuat orang menderita. Pertanyaan yang bisa kita renungkan apa, saudara? Apakah iman kita memberi kehidupan atau justru membuat orang merasa bersalah terus-menerus? Kalau cara kita men-treat orang, melayani, ada rasa bersalah. Memberi persembahan, ada rasa bersalah. Dengan segala sesuatu yang dikerjakan, itu terus merasa bersalah. Ada yang salah dengan hukum yang kita kerjakan. Adalah sesungguhnya iman kita harusnya memberi kehidupan. Kekristenan kita seharusnya memberikan kehidupan, sukacita, kegembiraan, dan kebahagiaan. Bukan sebagai beban. Dan bahkan menjalaninya dengan rasa bersalah terus-menerus. Karena dituduh. Dan itu menjadi tuduhan secara psikis dalam hidup kita. Apakah kita lebih cepat menghakimi pelanggaran kecil daripada melihat kebutuhannya sesama, saudara? Kita seringkali menghakimi hal kecil, remeh-temeh, yang seharusnya tidak perlu kita hakimi. Tetapi kita begitu usil dalam tanda kutip untuk supaya orang lain menderita. Janganlah kita menggunakan hukum untuk kepentingan kita, untuk menghantam orang lain. Hukum untuk keuntungan kita dan merugikan orang lain. Saudara, hukum tidak untuk merugikan orang lain. Hukum Tuhan adalah untuk orang menikmati kasih dan kemuliaan dan anugerah Tuhan. Saya berdoa kiranya praktek rohani kita menyegarkan jiwa kita.
dan bukan untuk melelahkan kita. Kiranya ketika saudara melaksanakan hari Sabat, beribadah adalah sebagai sebuah sukacita. Melayani pekerjaan Tuhan seperti Feris, tetet, tetet, tetet. Senang nggak? Senang ya? Ya senang, sukacita. Saya kalau khotbah aja senang. Suruh khotbah 10 kali senang. Tidak ada beban. Karena saya tahu bahwa apa yang saya kerjakan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan tidak merasa lelah. Karena yang saya kerjakan bukan sesuatu yang melelahkan. Sesuatu yang menggembirakan, penuh sukacita. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Amin. Jadi laksanakanlah hukum Sabat. Bukan karena beban. Bukan karena kewajiban, tapi karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan kiranya hukum Sabat menjadi hukum kehidupan, hukum belas kasihan untuk orang-orang yang menjalani dan menikmatinya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kiranya sungguh kami melaksanakan hukum Sabat dengan sukacita, gembira, dan bahagia. Karena Sabat sesungguhnya adalah untuk kebahagiaan manusia, bukan untuk menyengsarakan manusia. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami menyerahkan semua kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat menikmati hari ini. Happy Monday. You are blessed. Sebelum naik. Acaranya di mana? Ini Rebo berarti ya.